Kalau ke Pulau Bali, pasti identik dengan wisata ya, fams. Tapi kita bukan mau jalan-jalan nih. Kita nikmati hidangan tradisional dari kota Dewata aja ya. Ini dia, fams, bebek cem-cem. Warna hijaunya menarik hati karena ada tambahan daun cem-cem. Cita rasanya asam. Kalau pedasnya sih berasal dari racikan cabai hijau. Daging bebeknya empuk dan gurih. Istimewa deh. Kita lihat aja deh cara bikinnya, fams. Bersihkan daging bebek dan buang jeroannya. Belah menjadi 2 bagian. Kemudian kukus atau steam sekitar 30 menit sampai tekstur dagingnya empuk. Kenapa harus di steam, Pak? Nah, kalau bebek itu banyak mengandung minyak. Oh, minyak. Nah, terlebih dahulu kita steam biar minyaknya Hilang. keluar. Potong-potong cabai hijau besar, tomat hijau, bawang merah, dan bawang putih, fams. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putih sampai tercium aroma wanginya. Baru deh masukkan potongan cabai dan tomat hijau. Tambahkan air secukupnya aja ya. Karena ukuran daging bebek cukup besar, pindahkan tumisan bumbu ke dalam panci supaya daging bebeknya terendam. Tambahkan batang serai dan daun salam. Kalau sudah mendidih, masukkan bebek yang sudah di steam. Tambahkan juga cem-cemnya, fams. Jangan lupa beri bumbu penyedap berupa garam, merica, dan gula pasir. Masak kembali sampai bumbu meresap ya, fams. Selanjutnya kita bikin sambal hijau. Potong-potong cabai hijau, bawang putih, dan bawang merah. Tumbuk kasar saja ya, fams. Tambahkan ebi atau udang kering. Lalu tumis sambal hijaunya. Beri garam dan gula secukupnya, fams. Kalau sudah matang, masukkan olahan bebek cem-cemnya. Masak kembali sekitar 20 menit. Angkat dan sajikan. Lengkapi dengan urap sayur dan sambal hijau, fams. Duh, mana tahan. Oh iya, fams, belum tahu cem-cem ya? Cem-cem adalah sejenis tanaman yang masuk dalam keluarga kedondong. Di Bali, cem-cem dibuat jamu alias loloh. Ramuan kesehatan ini disebut loloh cem-cem. Fams, Iwayan Sandya adalah generasi kedua pengolah loloh cem-cem dari Panglipuran. Daun cem-cem terbukti memiliki banyak khasiat, fams. Berdasarkan penelitian, cem-cem bisa menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, dan menyegarkan tubuh. Kandungan zat steroid, saponin, flavonoids, tanin, dan triterpenoid berfungsi sebagai antioksidan alami dan antimikroba. Jadi nggak sabar nih pengen lihat proses pembuatannya, fans. Simak ya. Pilih daun cem-cem yang mulus dan tidak rusak. Tapi jangan gunakan daun yang masih muda ya, fans, karena hasilnya akan berwarna coklat, bukan hijau. Cuci daun cem-cem sampai bersih. Kucek-kucek sedikit agar kotoran yang masih menempel bisa hilang. Kemudian tiriskan deh. Selanjutnya giling daun cem-cem dengan mesin khusus. Wah, aroma kedondongnya langsung tercium. Segar. Masukkan beberapa biji cabai rawit merah untuk memperkuat rasa loloh cem-cemnya. Kalau sudah hancur, masukkan ke dalam wadah berisi air. Remas-remas daun agar sarinya keluar. Pisahkan ampas dan airnya deh, fans. Masukkan bumbu pelengkap ya, fans. Ada asam jawa untuk menambah rasa asam, gula merah serut, dan garam. Aduk sampai rata. Lalu saring ramuan cem-cem untuk memisahkan ampas dan airnya. Berikan juga kelapa muda parut untuk mempercantik loloh cem-cem, fams. Tinggal dikemas deh dalam botol plastik yang sudah disterilkan. Loloh cem-cem pun siap untuk dinikmati. Kalau lihat mochi pasti sering dikaitkan dengan bedak, es krim, atau kacang. Nah, kalau yang ini beda, fams, karena mochi berisi cake alias kue. Nggak percaya? Ini loh buktinya. Kita intip cara bikinnya ya. Bahan utama untuk bikin mochi ternyata tepung beras ketan, fams. Tepung beras ketan inilah yang membuat tekstur mochi menjadi kenyal saat disantap. Tapi ada juga loh bahan lainnya yang bisa bikin mochi rasanya lebih enak dan berwarna. Meriah gitu, fams. Hihihi. Kemudian adonan mochi dikukus sampai matang. Proses kukus dilakukan biar tekstur mochi jadi basah dan kenyal. Fams, biar nggak lengket di tangan, mochi dibentuk dengan bantuan tepung tapioka atau tepung kanji. Terus kasih isiannya deh. Dulu nih, fams, mochi cuma ada 2 jenis loh. Mochi tanpa isian dan mochi kyatong yang dibuat dari adonan kacang. Makin kesini, mochi makin banyak peminatnya. Sehingga varian isinya makin banyak tuh. Mulai dari rasa buah-buahan, es krim, sampai kue ini nih. Bahkan ada juga loh mochi yang dikombinasikan sama kelapa muda.
Kalau udah kayak gini, namanya berubah jadi coconut mochi deh. Biar kekinian gitu. Hehehe. Biar makin unik, mochi ini dihidangkan dengan batok kelapa sebagai wadahnya. Biar makin meriah, tambahkan dengan aneka topping. Mochi yang punya rasa gurih dan manis emang gampang banget dikombinasikan sama olahan lainnya ya, fams. Segernya. Pagi-pagi begini, ibu-ibu dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara udah sibuk aja nih. Ternyata mereka lagi bikin olahan dari non-beras. Misalnya, puding jagung, sanggara banda, lapis singkong, sampai onde-onde dari ubi kayu. Kali ini kita bikin puding jasuke alias jagung susu keju. Jagungnya harus dihaluskan dulu, fams. Jagung yang dipilih harus memakai yang manis, tua, dan berkulit putih, biar rasanya lebih segar. Oh iya, jasuke sebenarnya hidangan kekinian asal Jawa Barat. Kemudian ngehits dan menyebar ke seluruh Indonesia. Salah satunya sampai ke Kabupaten Muna ini. Tapi masyarakat di sini lebih kreatif dengan mengolahnya jadi puding loh. Wah, soal rasa jangan ditanya. Selain punya aroma susu yang khas, jasuke juga bergizi karena menggunakan jagung sebagai bahan utamanya. Kalau yang ini, fams, masyarakat Muna menyebutnya onde-onde. Kalau di Jawa sih disebut dengan klepon. Uniknya, onde-onde ini dibuat dari ubi kayu loh. Nah, ini bentuknya hampir sama kayak onde-onde tadi, tapi agak panjang dan isian pisang yang disebut dengan sanggara banda. Kuliner Wakatobi yang rasanya manis ini biasanya dihidangkan sebagai teman minum kopi dan teh. Jajanan yang ini bisa dibilang udah langka. Sebutannya juga banyak, mulai dari kue mata roda, kue mata sapi, kue mata bola, sampai kue kacamata. Terakhir ada lapis singkong gula merah alias kue talam, fams. Kudapan ini sih udah nyebar di seantero Nusantara. Uniknya, kudapan ini terdiri dari 2 lapis dengan warna yang berbeda. Kue ini biasa disajikan sebagai hidangan buka puasa. Tapi sekarang kue lapis singkong gula merah ini udah gampang dijumpai di pasar tradisional, fams. Rasanya nggak usah diragukan lagi deh, manis dan legit. Lebih nikmat lagi kalau dimakan dengan campuran kelapa parut. Mantap betul! Gimana? Juara ya? Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Kalau masih punya stok kurma di rumah, kalian bisa olah jadi hidangan berat atau minuman yang nyegerin loh. Misalnya, sup daging kurma dan es dawet kurma ini. Kita intip cara bikin sup daging kurma dulu ya. Kurma yang dipakai enaknya yang masih muda, fams. Biasanya sih disebut dengan kurma rutop. Namanya juga sup, jadi harus pakai tambahan sayur ya, biar makin sehat. Oh iya, fams, sup atau sop dalam bahasa Jawa pada dasarnya hidangan kuah kaldu gurih dengan aneka isian lengkap. Cita rasanya segar. Biasanya kaldu berasal dari tulang, daging, atau sayuran yang direbus. Kalau di Indonesia, kebanyakan kaldu berasal dari daging ayam atau sapi. Biar tambah lengkap, ada minuman pendamping yang memakai kurma sebagai bahan dasarnya. Tapi kurma yang dipakai kondisinya harus sudah matang ya, biar makin Indonesia banget. Kurma diolah jadi isian es dawet, fams. Oh iya, sekilas cendol dan dawet hidangan yang sama. Padahal beda loh. Cendol sebutan untuk masyarakat Jawa Barat, biasa memakai tepung beras. Sementara dawet dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur memakai tepung kanji. Sekarang kita keliling kebun kurma yuk. Ternyata pohon kurma yang identik dengan negara Arab juga banyak didapatkan di Pasuruan loh. Tepatnya di Kecamatan Sukorejo. Tanaman kurma ini dibudidayakan di atas lahan seluas 3,7 hektar. Luar biasa. Ada ribuan pohon kurma yang siap dipanen, fams. Biasanya kurma rutop atau kurma muda didapat dari kurma yang sudah berumur 3 bulan dan mulai berwarna kuning seperti ini. Nah, kurma yang kayak gini nih yang bisa dipanen. Rutop sebenarnya juga ada 2 jenis, fams, yaitu rutop kering dan basah. Kalau rutop basah sih udah bisa langsung dikonsumsi. Kalau yang kering harus diolah dulu karena punya rasa yang asam dan getir. Cantik-cantik amat ya pudingnya. Hiasan bunganya juga gak kalah cantik. Jangan salah, fams, bunga yang kalian kira cuma jadi hiasan aja ternyata juga bisa dimakan loh.
Makan bunga ini gak ada kaitannya sama yang mistis tuh. Bunga ini, Fems, disebut dengan edible flower. Oh iya, Fems, sebenarnya kebiasaan makan edible flower bukan jadi hal baru ya. Sudah lama ada kok. Misalnya, teh yang terbuat dari bunga melati. Iya, gak semua jenis bunga bisa dimakan loh, Fems. Tiap jenis bunga ternyata juga punya rasa dan manfaat yang berbeda. Kalau bunga yang digunakan untuk puding, ada bunga calendula dan star flower. Fems, syarat bunga yang masuk kriteria edible flower harus bebas dari pestisida atau racun kimia ya. Jadinya aman dikonsumsi deh. Yuk, kita bikin puding dulu. Cara bikinnya masih sama kayak bikin puding pada umumnya. Puding ini, Fems, dibuat dari agar-agar. Masak sampai mendidih ya. Oh iya, proses memasak agar-agar ini ternyata untuk melarutkan molekul yang ada di dalam agar-agar loh. Molekul ini menyebar bersama air yang digunakan sebagai pelarutnya. Kalau sudah matang, masukkan ke dalam cetakan deh. Ketika adonan agar-agar didinginkan, maka molekul agar-agar bakal saling merapat kembali, Fems. Sehingga agar-agar teksturnya menjadi padat. Kalau sudah keras, agar-agar udah bisa dikonsumsi. Oh iya, edible flower ini, Fems, ternyata cukup digemari oleh para chef. Soalnya bunga ini bisa merubah tekstur, rasa, dan aroma. Misalnya, rasa asam, pedas, dan semriwing. Gak main-main, kandungan asam amino dan polifenolnya oke banget untuk kesehatan tubuh. Makan wingko bagi-bagi dong. Widih, ternyata ini bukan wingko biasanya loh, karena dibuat dari buah labu. Kayaknya sama tuh dengan minuman dari buah labunya. Unik ya, kirain labu kuning cuma bisa dibikin kolak aja. Hihihi. Oh iya, buah labu kuning ini bisa tumbuh kapan aja. Saat musim hujan atau kemarau bisa tumbuh subur tuh. Biasanya buah labu yang dipanen ukurannya sudah lumayan besar. Khasiat buah labu kuning ini banyak banget loh. Mulai dari mengobati cacingan, mengurangi resiko penyakit jantung, dan mencegah perkembangan sel kanker. Selain labu, untuk memperkaya rasanya bisa dicampur sama ketela dan ubi ungu, Fems. Kalau mau dibuat wingko, kita butuh daging buahnya aja. Tapi ingat, harus dicuci bersih dulu ya, biar nggak ada kuman yang menempel. Karena punya tekstur yang keras, labu harus direbus selama 30-45 menit, sampai empuk. Oh iya, labu kuning ini termasuk dalam kategori buah-buahan loh. Labu juga termasuk dalam famili squash, yaitu labu-labuan, dan famili cucurbita alias timun-timunan. Fems, bukan wingko namanya kalau nggak ada kelapa parut. Oh iya, banyak yang mengira kalau wingko berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah. Padahal wingko babat ini berasal dari salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur loh, yaitu Kabupaten Babat. Wingko dimasak dalam 2 tahap, Fems, biar wingko yang dihasilkan empuk dan matang sempurna. Pertama, goreng wingko tanpa minyak dengan panci datar. Kedua, wingko dipanggang deh. Selain manjain lidah, wingko ini bisa dibilang sehat loh, karena proses masaknya tanpa memakai minyak sedikit pun. Makanan yang diolah dengan cara seperti ini bakal terbebas dari kadar lemak dan kolesterol yang tinggi. Kalau sudah setengah matang alias 1 jam dimasak, tinggal dipanggang deh. Oh iya, kasih jarak biar wingko nggak saling menempel, Fems. Tunggu sekitar 20 menit dengan suhu 80 derajat. Wingko siap dikonsumsi deh. Nyam nyam nyam, sedap betul. Warna kuning yang dihasilkan oleh labu bikin warna wingkonya jadi kece, Fems. Selain dijadikan makanan, buah labu juga bisa dimanfaatkan jadi kerajinan loh. Perkenalkan, Pak Undang dari Lembang, Jawa Barat berhasil menyulap labu jadi botol minuman yang unik banget. Bisa dibilang Pak Undang ini satu-satunya yang bisa membuat dan menjual tempat minum dari labu di Indonesia loh. Keren amat ya. Hehehe, kayak kendi ya, Fems. Masyarakat sekitar biasa menyebut tanaman ini dengan labu kukuk atau labu botol. Labu yang digunakan ini harus jenis labu yang berumur lebih dari 1 tahun. Labu yang udah tua kayak gini punya kulit yang keras, Fems. Cuma jenis labu botol aja yang bisa digunakan oleh Pak Undang, Fems. Fems, kulitnya yang cenderung berwarna kurang cerah bisa dikupas dengan cara dikerik dengan pisau sederhana. Harus sampai bersih dan nggak boleh belang blonteng alias nggak rata. Hehehe. Nggak bisa langsung diolah, Fems. Labu harus disimpan sampai 1 minggu biar seluruh getahnya keluar. Kalau kulit labu udah berubah jadi kuning, baru deh dibuat lubang dengan cara dibor. Hehehe. Maklum, teksturnya udah berubah jadi keras banget, Fems.
Nah, ini nih yang kece. Labu botol kemudian digantung di atas tungku, fams. Selagi memasak, asap-asap ini bisa memperkuat tekstur kulit labu biar nggak gampang pecah. Proses kayak gini bisa sampai 1 bulan lamanya loh. Untuk memastikan sampah dan kotoran yang ada di dalam labu hilang, bisa dicuci pakai pecahan keramik, fams. Kalau dikocok pakai bahan tajam kayak gini, sisa daging atau labu otomatis terlepas. Proses membersihkan ini boleh diulang sampai benar-benar bersih ya. Mau tampilannya makin kece? Kalau mau warna yang alami sih, cukup vernis aja. Mau yang lebih berwarna, bisa dicat dulu, kemudian ditutup dengan vernis biar warnanya tahan lama. Keren ya, selain tempat minum, ada juga lampu dan alat musik dari labu botol loh. Wah, kece banget nih tasnya. Kelihatan alami banget dengan seratnya yang rapat kayak gini, fams. Ternyata kerajinan ini terbuat dari serat kenaf loh. Itu loh serat yang diambil dari bagian kulit batang pohon kenaf. Serat kenaf dipisahkan dulu dari batangnya dan dipisahkan dari serat yang menggumpal. Sekilas sih terlihat lemas dan rapuh, padahal serat kenaf ini punya tekstur yang kuat dengan warna yang mengkilat. Oh iya, warnanya juga harus dipisah-pisah biar hasil warnanya sama rata, fams. Serat kenaf yang udah didapat tinggal dianyam jadi bentuk yang diinginkan. Menganyam gak segampang namanya, fams. Butuh ketelitian dan ketelatenan yang cukup. Kalau sudah dianyam, serat-serat yang masih menjuntai keluar jalur bisa dirapikan dengan cara digunting. Biar makin cantik, serat kenafnya bisa diwarnai, fams. Keren loh, sengaja pakai bahan alami biar ramah lingkungan. Air rebusan daun manggis dan kunyit bisa menghasilkan warna yang berbeda-beda. Air rebusan ini harus disaring terlebih dahulu ya, fams. Kemudian digunakan untuk merendam serat kenafnya. Butuh kira-kira 1 minggu untuk proses pewarnaan atau tergantung adanya sinar matahari. Jangan kaget ya, fams, kalau sudah kering tinggal dibakar. Nggak perlu pakai api besar. Pembakaran ini bertujuan untuk menghilangkan serat-serat yang mengganggu dan terkesan nggak rapi. Untuk memastikan seratnya nggak keluar, kasih lem biar merekat kuat dan mengkilat ya. Terus jemur kerajinan serat kenafnya sampai kering. Udah jadi deh. Pengen ya? Kalian harus menyiapkan kocek mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Pokoknya tergantung dari jenis dan ukurannya, fams. Fams, di Jepang dan Amerika, serat kenaf ini berfungsi sebagai lapisan dalam mobil dan kursi mobil mewah loh. So, dengan harga yang cukup tinggi, kualitasnya juga nggak perlu diragukan lagi ya. Sudah gatal ingin liburan ya, fams? Sabar, fams. Tunggu sampai wabah virus corona ini berlalu dulu ya. Sementara ini kita lihat cantiknya pemandangan Pulau Bintan dari TV aja. Lokasinya ada di Provinsi Kepulauan Riau, fams. Ada kolam renang terbesar se-Asia Tenggara. Bayangin tuh, luasnya mencapai 6,3 hektar dan panjang sekitar 800 meter, fams. Hahaha, dijamin bikin capek berenang dari ujung ke ujung. Hihihi. Tapi bagian tepi kolamnya didesain landai yang mirip banget sama suasana pantai. Kalau dilihat dari kejauhan, bentuk kolamnya memanjang dengan letupan kolam yang menyerupai hamparan samudra. Fams, pengunjung yang kesini juga bisa menguji adrenalin mereka loh. Misalnya, terbang macam Iron Man. Wuhuu! Fams, Jetovator adalah sebuah alat permainan air yang mengandalkan daya dorong air dan terhubung di antara pipa mesin Jetovator sama alat ski. Nggak gampang, Fams, untuk bisa bermain kayak gini. Pemain harus bisa menyeimbangkan tubuh ketika alat Jetovator mulai terbang di atas permukaan air. Semangat! Pada dasarnya, Jetovator ini gabungan antara jetpack dan jet ski. Kalau jetpack pada umumnya dirancang mirip tas dan dipakai di bagian punggung, kalau alat satu ini hadir mirip sepeda motor yang dilengkapi sama tuas pengendali. Selain ada Jetovator, kalian juga bisa coba terbang di atas ketinggian 1.400 kaki di atas permukaan laut loh. Selama 30 menit, kalian bisa menikmati keindahan Bintan dengan seaplane alias pesawat transportasi yang bisa lepas landas dan mendarat di air atau daratan. Pesawat ini berjenis Super Drifter 9-12, yaitu pesawat amfibi yang bisa... Sebelumnya, pengunjung juga diberi arahan tentang penggunaan alat pengaman. Deg-degan ya? Tenang, ini aman banget kok, fams. Sebelum terbang, pengecekan pesawat jadi agenda wajib untuk memastikan pesawat dalam keadaan baik saat terbang nanti.
Kita masuk danau untuk take off ya. Di dalam pesawat, tubuh juga diberi tali pengaman dan alat komunikasi, biar bisa ngobrol sama pilotnya, Fems. Soalnya suara mesin dan baling-balingnya berisik banget sih. Nggak mungkin bisa berbicara tanpa alat tambahan. Pada dasarnya, terbang dengan pesawat amfibi cukup stabil, Fems. Cuma ada beberapa guncangan kalau bertemu sama angin laut aja. Selamat bersenang-senang!